Hai para Sudaners, kuma kabarna damang sadena dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas alur cerita dari film Pemilik Pedang Legendaris untuk bagian yang ke-10. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Film pun dilanjutkan dengan diperlihatkannya Jining bersama Bioer yang dihampiri oleh Paman Fei. Kedatangannya ke sana untuk memberikan bantuan kepada perguruan Haibai dalam berperang melawan Kaisar Dewa. Lalu setelah itu Paman Fei menemui pemimpin perguruan yang ternyata kedatangannya saat ini ingin memberikan sebuah kotak kecil yang dimana Dewa Nua memberikan kepada suku Yu di saat dulu. Isi kotak tersebut akan membuat mereka menjadi tahu siapa benih yang diturunkan oleh Dewa Nua. Dan dari kejauhan Master Ming atau tetua Su ini melihat semuanya itu. Dan setelah pemimpin perguruan pergi dari sana, secara diam-diam Master Ming ingin mengambil kotak tersebut supaya ia mengetahui siapa benih dari Dewa Nua itu. Namun usahanya gagal karena pemimpin perguruan kembali lagi ke sana. Dengan waktu bersamaan, Muzi dan Lata juga menemukan sebuah rahasia besar. Kalau ternyata selama ini perguruan mereka terdapat sebuah segel formasi, yang dimana segel ini berguna untuk mengetahui segala percakapan semua orang di dalam perguruan. Karena hal tersebut, mereka pun merasa hanya ada satu orang yang bisa melakukan ini. Tidak lain adalah Master Ming. Setelah itu Lata pun langsung menemui pemimpin perguruan untuk memberikan informasi tersebut. Namun pemimpin perguruan berkata kalau ia sudah mengetahui terlebih dahulu dan ia juga curiga kepada Master Ming. Singkatnya, semua ketua dari berbagai suku dan beberapa murid dikumpulkan di dalam goa milik Wang yang ternyata pemimpin perguruan teman dekat darinya. Alasan pemimpin perguruan mengumpulkan mereka semua karena mereka tidak mungkin membahas masalah ini di perguruan karena rencana mereka akan terbongkar. Sesaat pemimpin perguruan berkata masih ada satu orang yang harus mereka tunggu, yang ternyata itu adalah Dongki. Setelah itu pemimpin perguruan mengumpulkan mereka, yaitu bertujuan untuk membuat aliansi dalam berperang melawan Kaisar Dewa yang nantinya mereka akan berbagi tugas. Sementara di tempat lain, Julian yang masih bersedih akan kematian ayahnya berniat bunuh diri dengan memakan pil tersebut yang membuat Jinong yang baru datang ke sana menjadi terkejut. Singkatnya penyerangan mulai dilancarkan. Terlihat pemimpin perguruan berada di sebuah goa untuk membuat sebuah segel di atas langit yang berguna menyegel kekuatan Kaisar Dewa. Terlihat Master Feng bersama Lata dan Muzi juga berjaga di wilayah ini untuk menjaga pemimpin perguruan dalam ritual membuat segel tersebut. Namun tiba-tiba Master Ming yang menggunakan jubah hitam dan topeng langsung menyerang mereka bertiga dengan mengikatnya menggunakan rantai. Dengan bersamaan Jining dan Yue yang juga berhadapan dengan pasukan misterius yang menyerang mereka. Sesaat Jining memerintahkan Yue untuk menjaga pemimpin perguruan, sedangkan ia akan mengejar pasukan tersebut. Namun tiba-tiba Master Ming datang dan Yue yang lengah langsung dibuat pingsan olehnya. Kedatangannya ke sana sudah dicurigai oleh pemimpin perguruan. Ia juga berkata Master Ming tidak perlu menutupi wajahnya lagi karena ia sudah mengetahui semuanya. Mendengar hal tersebut, Master Ming langsung membuka topengnya tersebut. Di sini ia pun menjelaskan alasan ia bekerja sama dengan Kaisar Dewa demi kebaikan perguruan Haibai. Ia sangat membenci manusia di muka bumi ini karena yang kuat selalu menindas yang lemah dan tidak ada lagi kedamaian di dunia ini. Maka dari itu ia membantu Kaisar Dewa untuk menghancurkan umat manusia. Dan setelah itu Master Ming berencana menyingkirkan Kaisar Dewa tersebut. Dengan begitu perguruan Haibai menjadi penguasa agar tidak ada lagi yang namanya orang terkuat menindas orang yang lemah. Karena pemimpin perguruan sangat tidak setuju mengenai rencananya tersebut, Master Ming meminta maaf dan segera membunuhnya. Tak lama kemudian Jining yang kembali tak sengaja melihat Yue berlari sambil memegang sebuah pedang berlumuran darah. Karena curiga akan sesuatu hal, ia pun segera masuk ke dalam goa tersebut. Dan setelah melihat pemimpin perguruan tewas terbunuh, langsung menyadari jika Yue tadi bergegas pergi membawa sebuah pedang. Ia pun segera keluar untuk mengejarnya.
Setelah bertemu, Jining pun bertanya apakah Yue membunuh pemimpin perguruan. Di sini Master Ming yang sedang menyamar menjadi Yue ini langsung menjawab kalau dirinya yang membunuh pemimpin perguruan tersebut. Dan setelah menjawab, tiba-tiba ia juga menusuk Jining hingga terluka. Tak lama kemudian Lata langsung datang ke sana, yang membuat Master Ming yang sedang menyamar ini langsung pergi dari sana. Lalu setelah itu Yue yang asli telah terbangun dan berada di sebuah tempat. Bahkan di sini ia melihat Master Ming yang sedang menyamar menjadi dirinya. Di sini Master Ming mengatakan kalau Yue telah membunuh pemimpin perguruan dan apabila ia kembali maka semua murid akan membunuhnya. Singkatnya terlihat semua murid beserta para master sangatlah bersedih akan kematian pemimpin perguruan. Semua murid meminta Master Ming untuk mengusut siapa pembunuh pemimpin perguruan saat ini. Tak lama kemudian Yue pun datang ke sana sambil sujud hormat di hadapan mendiang pemimpin perguruan. Di sini Jining mengatakan kalau pembunuhnya adalah Yue dan Yue pun mencoba menjelaskan kalau ia telah difitnah. Namun di sini Jining tidak peduli dan menyerang Yue, yang ternyata semuanya ini demi kebaikan Yue agar pergi dari sini dan tidak dibunuh oleh murid lainnya. Karena tidak ada tempat untuk kembali, Yue pun memilih untuk bekerja sama dengan Kaisar Dewa. Dan melihatnya seperti itu, Kaisar Dewa pun menjadi sangatlah senang. Sementara di tempat lain, Donkey yang marah langsung menyerang Jining karena telah mengusir Yue dari perguruan dan membiarkannya bergabung dengan Kaisar Dewa. Tak lama kemudian Lata pun datang ke sana dengan menjelaskan kalau semuanya ini rencana dari mereka bertiga. Mereka pun percaya bukan Yue membunuh pemimpin perguruan, melainkan ada kaki tangan Kaisar Dewa. Maka dari itu Jining sempat memberikan sebuah kertas kepada Yue dan isi kertas tersebut memintanya bergabung dengan Kaisar Dewa. Dengan begitu Yue bisa mencari informasi siapa pria misterius tersebut. Singkatnya Jiulian yang selamat dari racun seketika melihat sebuah burung kecil terbang menghampirinya dan memberikan sebuah kantong kecil. Saat ia lihat kantong kecil tersebut berisikan sebuah racun yang berasal dari teman-temannya. Dan di sini Jiulian dipinta untuk mencari sumber dari racun tersebut. Yang apabila berhasil maka mereka bisa menemukan pria misterius kaki tangan dari Kaisar Dewa. Singkatnya Donkey pun membawa racun tersebut dengan memberikan informasi kalau Jiulian berkata jika racun itu sumbernya dari sumbu lilin. Dan satu-satunya sumbu lilin yang paling banyak adalah perguruan Hebei. Sehingga mereka pun akan mengeceknya. Dan terlihat mereka pun mengecek satu persatu sumbu lilin yang berada di perguruan dengan dioleskan racun tersebut. Yang apabila bereaksi, maka benar pria misterius kaki tangan Kaisar Dewa berada di perguruan. Dan saat sedang sibuk mencari, seketika Master Ming memanggil mereka bertiga ke aula. Kabar mengenai 500 murid perguruan yang menghilang telah tersebar dan Master Ming meminta Jining, Wuji dan murid lainnya untuk menyelidiki kemana hilangnya 500 murid tersebut. Dan di sini Lata yang tidak mendapatkan tugas itu meminta Master Ming untuk menurunkannya juga. Namun Master Ming melarangnya dengan alasan ia harus berjaga untuk keamanan perguruan. Singkatnya Jining dan kawan-kawan beserta beberapa murid lainnya telah berangkat untuk mencari jejak 500 murid perguruan yang telah menghilang begitu saja. Saat di perjalanan tiba-tiba wilayah tersebut membuat mereka merasakan pusing dan pingsan di tempat. Tak lama kemudian pasukan Kaisar Dewa datang ke sana untuk menangkap mereka semua. Ternyata mereka semua ini akan dijadikan tumbal. Sama seperti 500 murid yang hilang tersebut. Yang tak lain semuanya ini rencana dari Master Ming. Sementara di tempat lain, Lata membawa beberapa murid untuk mengecek sumbu lilin di dalam aula para master. Saat sedang mengecek salah satu murid berkata, seharusnya mereka tinggal pergi ke depan ruangan Master Ming karena di sana terdapat lilin yang besar. Lata yang mendengarkan hal tersebut baru kepikiran dan ia pun bergegas pergi ke sana. Sementara itu Master Ming masih berusaha mencari kotak pemberian Dewa Nua di dalam gua tempat pemimpin perguruan dimakamkan. Saat sedang mencari ia pun berhasil menemukannya yang disembunyikan oleh pemimpin perguruan. Ternyata isi kotak tersebut merupakan batu ingatan pemimpin perguruan yang mengatakan kalau benih yang diturunkan oleh Dua Nua adalah Lata. Hal tersebut membuat Master Ming sangatlah terkejut.
Sedangkan di tempat lain, Lata memasuki ruangan Master Ming dan ia pun menggunakan racun tersebut untuk mengecek sumbu lilin di sana. Yang pada akhirnya Lata pun mengetahui pemilik racun tersebut adalah Master Ming. Lata yang pergi mengecek menemukan kesamaan dari racun tersebut dengan sumbu lilin yang ia pegang saat ini. Lalu ia pun bertanya mengenai semua kebenaran ini kepada Master Ming karena ia masih tidak percaya jika pria misterius itu adalah guru pribadinya. Namun di sini Master Ming tidak mengakuinya dengan menjawab kalau semuanya ini pasti sudah direncanakan oleh Kaisar Dewa yang berusaha untuk memfitnah dirinya. Di tempat lain bersama murid lainnya sedang dipenjara untuk meminta bantuan Jining menggunakan siluman ular miliknya untuk membuat kegaduhan yang tentu saja Yue pun langsung keluar melihatnya. Jinong yang melihat ular itu merasa seperti tidak asing dan Yue pun menjawab kalau ular tersebut milik Jining sehingga mereka pun berkumpul tentang cara bagaimana untuk menyelamatkan Jining dan para murid lainnya. Dan Jinong yang saat ini sudah tidak dikendalikan lagi oleh Kaisar Dewa mengatakan hanya ada satu orang yang bisa membantu mereka, yaitu Donkey. Kemudian Donkey mendapatkan surat dari Yue untuk meminta bantuannya menolong Jining yang tertangkap oleh Kaisar Dewa. Melihat surat tersebut ia pun bergegas pergi ke sana. Sementara itu Jining bersama yang lainnya melakukan pemberontakan dan berhasil mengalahkan pasukan milik Kaisar Dewa tersebut. Tak lama kemudian pria misterius pun langsung menghalangi jalan mereka dan Jining meminta mereka untuk segera pergi dari sini sementara ia menghadapi pria misterius tersebut. Setelah itu Donkey juga datang ke sana untuk membantu. Namun Jining menjawab jika ia tidak akan pergi sebelum mengetahui siapa di balik topeng tersebut. Di saat Jining akan menyerangnya, ia tiba-tiba diteleportasikan dari tempat itu. Dan pada akhirnya, serangan milik Donkey berhasil menghancurkan topeng tersebut yang membuatnya sangatlah terkejut di saat melihat di balik topeng itu adalah Master Ming. Namun tiba-tiba Kaisar Dewa langsung menyerangnya dari belakang yang membuatnya terluka parah. Dan di saat akan dibunuh tiba-tiba Sui pun datang ke sana. Ia pun berkorban nyawa untuk Donkey. Di tempat lain, Lata menemui Jining dan setelah ia mengecek sumber racun tersebut, ternyata berasal dari sumbu lilin milik Master Ming. Bisa disimpulkan Master Ming merupakan pria misterius itu, namun sampai saat ini ia masih belum bisa percaya. Lalu terlihat Yue dipanggil oleh Kaisar Dewa dengan menjelaskan kalau Donkey merupakan penyebab kehancuran suku Fang dan suku Yu. Dan mendengar hal tersebut membuat Yue sangatlah marah dan ingin membunuhnya. Di sini Donkey yang memiliki dosa karena telah membunuh seluruh keluarga Yue di masa lalu. Seketika ia pun menarik Yue, yang tanpa sadar Yue yang memegang pedang tersebut langsung menusuknya hingga tewas. Sementara itu Jining dan Lata yang dibawa oleh Master Ming tiba-tiba diserang oleh segerombolan pasukan yang tidak dikenal, yang dimana pasukan tersebut memang sudah dipersiapkan oleh Master Ming untuk berpura-pura menyerang mereka dengan maksud ingin membunuh Jining. Saat sedang bertarung, Jining pun menyadari jika pedang yang digunakan oleh ketua Ming sama persis dengan pedang yang digunakan oleh pria misterius kemarin. Dan pada akhirnya ia pun sadar jika Master Ming adalah pria misterius itu. Lata yang melihat itu menjadi sangatlah marah karena Jining mencoba menyerang master mereka. Dan di sini Jining menjelaskan kalau kemarin ia hampir dibunuh oleh pria misterius dan ia hafal pedang yang digunakannya itu sama persis dengan pedang yang digunakan oleh Master Ming. Mendengar hal itu, Master Ming pun mengakuinya kalau ia memang merupakan pria misterius tersebut, dan setelah menjelaskannya ia pun segera kabur dari tempat itu. Hingga pada akhirnya mereka bertiga kembali menemui Master Ming. Di sini Lata yang akan berhadapan dengannya meminta Jining untuk tidak usah ikut campur. Ia pun menantang Master Ming untuk bertarung, dan tidak hanya itu ia juga menghancurkan sebuah plakat yang artinya ia memutuskan hubungannya dengan Master Ming. Terlihat Master Ming dan Lata saling membunuh satu sama lain hingga terluka parah. Bahkan Jining dan Biuer segera membantu untuk membunuh Master Ming. Dan dari sinilah aura kekuatan benih Dewa Nua langsung aktif di tubuh Jining. Sehingga Kaisar Dewa yang melihat dari kejauhan langsung menyadarinya kalau benih tersebut adalah Jining, bukannya Lata. Terlihat Lata menghembuskan nafas terakhirnya dan tewas di tempat. Begitu juga dengan Master Ming yang sama-sama tewas di sana.
Setelah itu Jining membawa Lata untuk meminta disembuhkan oleh Wang. Di sini Wang menggunakan segala kemampuannya tersebut dan pada akhirnya Lata pun berhasil diselamatkan. Tak lama kemudian Paman Fei pun datang ke sana. Ia pun menjelaskan kalau kota kecil yang diberikan kepada pemimpin perguruan di saat itu adalah rencana dari mereka untuk membohongi Master Ming agar Master Ming tidak mencari dan membunuh orang dari benih Dewa Nua. Karena saat itu mereka memberitahukannya jika orang tersebut adalah Lata, yang pastinya Master Ming tidak akan membunuh Lata karena Lata merupakan murid kesayangannya. Dan di sini Huang mengatakan jika benih yang sebenarnya adalah Jining. Ia bersama pemimpin perguruan sudah mengetahui sejak lama. Maka dari itu pemimpin perguruan mengundang Jining menjadi murid khusus di saat dulu. Singkatnya Lata kembali ke perguruan dan sedang bercermin. Dari sinilah bahwa ia bukanlah Lata melainkan Master Ming yang memasuki tubuh Lata agar tetap hidup. Sedangkan Lata sendiri sebenarnya sudah tewas. Master Ming segera berpindah ke tubuh Lata di saat sebelum mereka berdua tewas. Karena ia yakin Jining pasti berusaha untuk membuat Lata kembali hidup. Sementara di tempat lain Jining bertemu kembali dengan Yue dan di sana Yue memberitahukan kalau Dongki telah tewas, yang dimana Dongki melakukan itu untuk melindunginya. Dan secara tiba-tiba Jinong pun datang ke sana sehingga Yue pun mengatakan jika itu bukan Kaisar Dewa melainkan Jinong saudaranya. Di sini Jinong hanya ingin meminta maaf mengenai apa yang telah terjadi. Ia juga tidak mau melakukan semuanya ini karena selama ini ia dikendalikan oleh Kaisar Dewa dan tak bisa melawan. Sementara di tempat lain, Muzi diselamatkan oleh Lata. Melihat Lata di sana membuat Muzi menjadi sangatlah senang tanpa ia sadari bahwa orang di hadapannya itu adalah Master Ming. Namun sesaat Muzi mulai mencurigainya dan akibat sudah ketahuan Master Ming langsung memanggil pasukannya tersebut sekaligus membawa kekasih Muzi. Master Ming mengakui dirinya saat ini hidup di tubuh Lata. Lalu setelah itu ia pun mengendalikan tubuh Muzi untuk membunuh kekasihnya tersebut. Karena hal itu Muzi yang saat ini dipenjara menjadi seperti orang gila karena bagaimanapun juga kekasihnya tewas di tangannya sendiri. Sementara di perguruan mereka semua datang berhadapan dengan siluman ular yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa. Terlihat satu persatu dari mereka kalah melawannya hingga menyebabkan Paman Fei tewas. Setelah kejadian tersebut, Biuer merasa bersedih karena pamannya mati di medan peperangan. Dan Jining yang mengetahui pamannya telah tewas menjadi sangatlah marah. Bahkan ingin sekali membunuh Kaisar Dewa secepatnya untuk mengakhiri semuanya ini. Setelah itu Jining dibantu oleh Huang untuk mengaktifkan kekuatan Dewa Nua yang berada di dalam tubuhnya menggunakan pedang di sana. Setelah berusaha sekuat tenaga, Jining akhirnya berhasil mengaktifkan kekuatan tersebut. Sedangkan Biuer dan Liu telah membawa pasukan mereka untuk mengalahkan siluman ular yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa. Terlihat pasukan yang dibawa oleh mereka tewas terbakar akibat semburan api siluman ular tersebut. Di tempat lain, Jining yang berhasil mengaktifkan kekuatan Dewa Nua menggunakan pedang legenda itu dan saat ini bersiap untuk melawan Kaisar Dewa. Sesaat Ming Er datang ke sana dengan memberikan kabar buruk kalau Liu dan Biuer telah tewas terbunuh saat bertarung melawan siluman ular yang dikendalikan oleh Kaisar Dewa. Dan mendengar hal tersebut membuat Jining menjadi sangatlah marah. Ming Er pun lalu membawa mereka kembali ke perguruan. Di sini Jining sangatlah terkejut karena melihat para master yang berada di sana banyak yang tewas, sehingga Master Feng menjelaskan yang melakukan ini semua adalah Master Ming yang berada di tubuh Lata, yang sebenarnya Lata sudah mati dan yang mereka lihat selama ini bukanlah Lata, melainkan Master Ming. Singkatnya ia pun akhirnya memimpin pasukan untuk berperang. Saat akan pergi seketika Mu Chen pun datang ke sana. Ia pun mengatakan saat ini suku Xiaoyan akan membantu mereka berperang atas perintah dari Jinong. Dan tak lama kemudian Raja Kerajaan Yan pun datang ke sana untuk membantu mereka juga. Sementara Master Ming yang kembali ke perguruan dihadang oleh Raja Kerajaan Yan yang bersama dengan Master Feng. Mengetahui kejahatan yang telah dilakukan oleh Master Ming membuat mereka menjadi sangatlah marah. Dan Jining juga datang ke sana untuk membalaskan dendam. Di saat Master Feng dan Raja Kerajaan Yan yang dikalahkan dengan mudahnya hingga tersisa Jining sendirian.
Master Ming yang merasa terdesak lalu memanggil siluman ular tersebut yang ternyata selama ini dikendalikan olehnya dan bukan Kaisar Dewa. Tak lama kemudian, Huang juga datang ke sana bersama salah satu pemimpin suku lainnya untuk membantu Jining. Huang lalu berencana untuk mengalahkan siluman ular tersebut, sedangkan mereka berdua pergi untuk bertarung dengan Master Ming, yang ternyata Master Ming telah mempersiapkan serangannya terlebih dahulu. Namun jebakan itu dengan mudah dihancurkan oleh Jining menggunakan kekuatan barunya saat ini. Sedangkan Huang mengorbankan dirinya untuk masuk ke dalam mulut siluman ular tersebut agar bisa meledakkan diri bersama. Jining yang melihat itu tidak bisa melakukan apapun dan Master Ming menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana sambil membawa salah satu ketua suku tersebut. Sementara Jinong saat ini ingin bunuh diri karena ia tidak mau dikendalikan lagi oleh Kaisar Dewa. Namun sesaat Kaisar Dewa kembali mengendalikan tubuhnya, di sana Julian berusaha untuk membantunya. Namun Jinong memintanya untuk segera menusuk menggunakan senjata yang dipegang oleh Julian, yang pada akhirnya ia pun menarik Julian agar senjata yang dipegangnya itu langsung menembus tubuhnya, yang pada akhirnya Jinong pun tewas di sana bersamaan dengan Kaisar Dewa. Namun ternyata Kaisar Dewa justru masih hidup dan menggunakan tubuh Jinong untuk bangkit kembali. Ia berterima kasih kepada Julian karena sudah membunuh Jinong. Dengan begitu roh Jinong yang telah tewas tidak menjadi penghalang baginya untuk menguasai sepenuhnya di tubuh tersebut. Julian yang melihat itu hanya bisa bersedih dan tak dapat melakukan apapun. Sementara Jining sedang menyalahkan dirinya sendiri yang tidak berguna. Satu persatu orang yang ia sayangi tewas terbunuh di hadapannya tersebut. Dan ia sampai saat ini yang merupakan benih dari Dewa Nuwa masih belum bisa melakukan apapun. Kemudian mereka menghampiri Julian yang masih ketakutan. Ia pun menangis meminta bantuan Jining. Keesokan harinya Muzi dihampiri oleh Kaisar Dewa untuk menanyakan perkembangan tubuh baru miliknya. Muzi pun menjawab kalau tubuh baru milik Kaisar Dewa sudah siap. Secara bersamaan Mu Chen membawa Julian dan Ming Er memasuki suku Jian untuk menyelamatkan Muzi. Setelah berhasil menemukan Muzi, mereka pun segera pergi dari sana. Sementara Kaisar Dewa yang menangkap salah satu pemimpin suku yang membuat Jining saat ini telah ditangkap dan akan dibunuh. Ia pun sengaja melakukan itu untuk mengumpan Jining agar datang ke sana. Dan benar saja Jining bersama Yue segera menyelamatkannya. Jining yang kembali tertipu karena orang yang mereka selamatkan itu adalah Master Ming yang sudah dirasuki sebelumnya. Dengan semuanya ini Jining bersama Yue langsung memulai pertarungan. Ia pun menggunakan semua kekuatannya dan mampu mengalahkan Master Ming dengan sangatlah mudah. Tak lama kemudian Ming Er pun membawa Mu Chen menggunakan portal dimensi untuk datang ke sana untuk menyadarkan Jinong agar tidak dikuasai oleh Kaisar Dewa lagi. Namun semuanya itu sia-sia karena Jinong yang asli sudah mati, sehingga Mu Chen pun dibunuh hingga tak tersisa. Dan setelah itu Ming Er pun membawa mereka semua untuk pergi dari sana. Dan baru saja sampai, terlihat Jining langsung pingsan karena kehabisan energinya. Sesaat mereka menyadari nafas Jining yang secara perlahan mulai menghilang. Master Feng pun mengatakan jika itu dikarenakan kekuatan Dewa Nuwa terlalu besar. Namun tubuh Jining belum bisa menampung kekuatan sebesar itu. Jining yang masih belum sadarkan diri sesaat berhalusinasi dan berada di sebuah tempat. Ia pun bertemu dengan pemimpin perguruan yang memintanya untuk jangan menyerah dan harus tetap hidup. Karena hanya Jining satu-satunya harapan semua orang. Singkatnya Jining pun dengan segera menemui Kaisar dan menantangnya untuk bertarung, untuk membuktikan siapa terkuat di antara mereka. Namun siapa sangka Kaisar Dewa langsung menyerang Jining secara tiba-tiba dan melemparkannya ke dalam sungai api yang mendidih. Karena hal tersebut Jining tiba-tiba berada di dunia hampa dan bertemu dengan Dewa Nuwa. Sementara itu mereka bertiga bertarung dengan tubuh iblis milik Kaisar Dewa dan hampir terbunuh. Beruntungnya Ming Er dengan cepat membawa mereka kabur menggunakan portal dimensi. Muzi ternyata telah memasukkan boneka petarung miliknya ke dalam tubuh iblis raksasa di sana. Ia pun segera mengaktifkannya yang membuat boneka petarung itu langsung menyerang tubuh iblis raksasa tersebut, yang membuat satu persatu bagian tubuh iblis itu langsung hancur seketika.
Kaisar Dewa yang melihat itu menjadi sangatlah marah, sehingga ia pun menyerang mereka semua dan akan membunuh Ming-Er karena kemampuan menembus dimensi miliknya dianggap sangatlah berbahaya. Muzi yang sangat marah langsung menyerangnya dan bertujuan meledakkan tubuhnya bersamaan dengan Kaisar Dewa. Namun hal tersebut sia-sia dan ia pun tewas meledak. Namun Kaisar Dewa tidak terkena dampak sama sekali. Dengan bersamaan Dewa Nuwa membantu Jining untuk meningkatkan energi di dalam tubuhnya agar kekuatan Dewa Nuwa bisa ia gunakan secara maksimal, dan pada akhirnya Jining pun kembali dengan kekuatan terkuatnya. Terlihat Kaisar Dewa yang melihatnya menjadi ketakutan karena merasakan kekuatan Dewa Nuwa telah bangkit dari tubuhnya. Dalam kesempatan itu, Jining berusaha mengeluarkan Kaisar Dewa dari tubuh Jinong, yang ternyata Jinong belumlah mati karena rohnya masih ada namun dalam kondisi yang sangatlah lemah karena roh Jinong terlalu lemah untuk mengambil alih tubuhnya, yang menyebabkan Kaisar Dewa bisa mengendalikan tubuhnya tersebut. Karena tidak ada jalan lain, Jining pun sengaja menggunakan kekuatannya untuk menyegel Kaisar Dewa dan mati bersama. Yue yang melihat itu seketika berteriak agar tidak melakukannya. Dan singkatnya seketika itu Yue berada di kamarnya. Dengan perasaan bingung yang tiba-tiba ada di tempat yang berbeda, ia pun langsung keluar dari kamarnya dengan melihat orang-orang yang sudah mati justru hidup kembali. Bahkan ia sangat terkejut di saat melihat Tong dan Sui merupakan anak buah dari Dongki. Namun justru saat ini mereka berdua menjadi murid perguruan Heibai yang saat ini mereka sedang ditangkap karena dianggap sebagai pengkhianat. Tak lama kemudian ia pun melihat Jinong bersama Julian yang terlihat sangatlah bahagia dengan seorang anak kecil di sampingnya yang merupakan anak mereka. Tidak hanya itu, ia pun melihat Dongki bersama para murid lainnya saling mengobrol satu sama lain yang membuat Yue semakin penasaran apa yang sedang terjadi saat ini. Bahkan setelah itu ia pun melihat Muzi bersama boneka petarungnya yang seketika Yue pun menanyakan tentang keberadaan Jining kepadanya, dan jawaban Muzi membuat Yue sangatlah terkejut karena Muzi menjawab jika ia tidak mengenal nama dari Jining. Dengan kondisi yang membingungkan ini, Yue pun dengan segera menemui pemimpin perguruan dan menanyakan tentang semua ini. Yang kemudian pemimpin perguruan pun menjawab jika Jining berhasil memusnahkan Kaisar Dewa dan ia pun memenangkan pertarungan tersebut. Sehingga Dewa Nuwa telah menghidupkan semua orang yang telah mati akibat dibunuh oleh Kaisar Dewa. Namun dengan satu syarat, yaitu semua orang yang hidup kembali tidak akan mengingat masa lalunya, terkecuali Yue, Jining, dan pemimpin perguruan. Dikarenakan mereka bertiga ini merupakan inti yang telah menyelamatkan dunia. Oleh karena itu Dewa Nuwa tidak menghapus ingatan mereka bertiga yang sudah dianggap sebagai hadiah untuk mereka bertiga. Dan setelah itu Yue pun pada akhirnya bisa bertemu kembali dengan Jining, merupakan orang yang sangat ia cintai. Yue yang melihat Jining baik-baik saja membuatnya sangatlah senang sekali. Dan pada akhirnya mereka berdua pun hidup bahagia bersama dengan menjalani kehidupan yang damai. Dan film pun tamat. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengikuti dan menonton film ini dari awal hingga akhir. Kalian sangatlah luar biasa. Buat kalian yang mau request film selanjutnya silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit kurang dari Ningali Film. Si Otong undur diri dan salam Sundanese.